Selamat pagi bagi anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini kamu tetap dalam keadaan sehat, walaupun belajar di rumah, tetap menjaga protokol kesehatan. Baiklah, pada pagi hari ini kita belajar tentang sistem transportasi bagian yang keempat, yaitu sistem peredaran getah bening atau sistem peredaran limfe. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem peredaran limfe? Ayo kita lihat, dengarkan, dan simak video berikut ini. Oke? Sistem limfa. Sistem limfa merupakan jalur tambahan pada sistem sirkulasi ya. Sistem limfa ini mempunyai beberapa fungsi dalam tubuh kita. Yang pertama, mengembalikan kelebihan cairan jaringan. Jika cairan ini tidak dikeluarkan, cairan akan terkumpul dalam ruang antar sel dan menyebabkan edema. Fungsi yang kedua, mengendalikan kualitas aliran cairan jantung, cairan di dalam jaringan dengan cara menyaringnya melalui nodus-nodus limfa sebelum dikembalikan ke sistem sirkulasi. Yang ketiga, mengeluarkan zat-zat toksin dan debris sel atau sel yang rusak. Yang keempat, mengangkut lemak yang sudah berbentuk emulsi dari usus ke sistem peredaran darah. Yang kelima, mengembalikan protein plasma ke dalam sirkulasi agar protein plasma tidak terakumulasi dan tidak mengganggu dinamika kapiler. Yang keenam, mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Yang ketujuh, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme. Yang ke-8 adalah menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh terhadap infeksi. Itu dia fungsi dari sistem limfa. Oke, sekarang kita akan bahas bahwa sistem limfa itu terdiri atas organ yang memproduksi dan menyimpan limfosit. Sistem limfa juga mempunyai pembuluh limfa dan juga cairan limfa. Kita akan bahas masing-masing dari bagian-bagian sistem limfa ini ya. Yang pertama adalah organ limfa. Organ limfa terdiri atas nodus limfa. Nodus limfa ini berfungsi menyaring dan menghancurkan partikel asing. Nodus limfa ini terdapat di dasar mulut, leher, lekukan siku, ketiak, dan paha. Organ limfa yang kedua adalah kelenjar timus. Kelenjar timus ini terletak di dada, memproduksi limfosit T. Ada juga organ limfa namanya kelenjar amandel atau tonsil. Fungsinya itu untuk menahan kuman yang masuk melalui mulut, hidung, dan kerongkongan. Selanjutnya ada limfa atau liem. Limfa atau lien ini terletak di sebelah kiri abdomen ataupun perut dan berfungsi menghasilkan limfosit dan antibodi, kemudian menghancurkan sel darah putih dan trombosit, dan menghasilkan sel darah merah pada masa janin. Nah, itu dia organ limfa dan fungsinya. Kita bahas yang kedua adalah pembuluh limfa. Pembuluh limfa terdapat di seluruh tubuh dan organ tubuh, kecuali saraf pusat, bola mata, telinga dalam, epidermis, dan tulang. Nah, pembuluh limfa ini berupa vena dengan banyak katup, berinding transparan dan permeabel, sehingga partikel besar dapat masuk ke dalam jaringan ini. Pembuluh limfa ini terdapat hampir di seluruh tubuh. Yang ketiga adalah cairan limfa. Cairan limfa berasal dari cairan jaringan melalui difusi ataupun filtrasi ke dalam kapiler-kapiler limfa sehingga masuk ke sirkulasi darah melalui vena.
Jadi cairan limfa ini berwarna kekuningan dan mengandung plasma protein, limfosit, keping darah, fibrinogen, lemak, dan sedikit oksigen tanpa sel darah merah dan karbon dioksida. Jadi cairan limfa ini tidak memiliki sel darah merah dan karbon dioksida. Nah, ataupun disebut sebagai aliran limfa. Sirkulasi limfa yaitu cairan interstisial dari jaringan itu masuk ke kapiler limfa. Nah, cairan interstisial yang sudah berada di dalam kapiler limfa atau disebut cairan limfa itu akan mengalir ke kapiler limfa. Nah, kemudian ke saluran penampung, mengalir ke pembuluh limfa yang lebih besar dan bergabung membentuk trunkus ataupun batang saluran limfa utama. Nah, faktor yang menggerakkan cairan limfa itu adalah cairan kontraksi otot, inspirasi dan ekspirasi, dan pemijatan tubuh.